Di atas ini kosong. Nah seperti ini kunci kontaknya off. Oke. Vario 150. Ini tengok dulu. 150. Dalam keadaan tidak ada api ya. Nah, bisa kita lihat. Ini kita hidupkan bunyi ya. Di atas ini kosong, tidak ada apa-apa. Dan hidup seperti ini. Nah ini biasanya terjadi permasalahannya ada pada di senter kabel ya. Nah ini kita ini ada kabel yang putus. Tapi sebelum kita cek ini ada kabel yang putus, ini harus kita cek dulu arus api 12 volt. Ini harus ada api 12 volt. Cek seperti ini ya. Ini pakai tester ya, atau semua mekanik mungkin pernah mengetahuinya. Nah ini ada apinya ya. Ini harus api 12 voltnya harus ada. Nah seperti ini. Ini kunci kontaknya off. Kita off kan. Ini harusnya harus ada juga. Oke, ini ada ya. Ini harus 12 volt. Nah, harus 12 volt. Ini harus ada. Nah, ini juga harus 12 voltnya juga harus ada. Ini. Nah, ini harus 12 voltnya hilang. Kosong ya. Berarti ada permasalahan kabel, mungkin kabel yang tadi yang putus. Nah ini cek juga, ini harus 12 voltnya harus ada. Nah ini harus 12 voltnya ada, masuk. Berarti permasalahannya ada pada harus 12 volt di switch ini ya, atau di bandik ini. Jadi harus kita lihat di sentral bagian bawahnya dan kabel-kabel bagian bawah. Nah ini akan kita cek. Mudah-mudahan kabel-kabel yang putus ini tadi yang bermasalah. Oke. Kita lihat dulu ada arusnya apa tidak. Nah ini tidak ada arusnya ya, arusnya kosong. Ini kita akan lihat arus bagian bawah. Nah ini memang terjadi kebanyakan arus ini putus di bagian bawah sini karena tidak mengeluarkan arus api. Jadi buat rekan-rekan nah ini ya, ini buat rekan-rekan ini harus dicek dulu. Nah inilah mungkin arus apinya. Nah ini kita belah seperti ini.
Nah ini ya, ini kita cek lagi. Oke, ini ya tester. Oke, nah ini arus 12 volt namanya. Dengan kunci kontak off, dia harus ada arus 12 volt ya. Nah ini akan kita sambungkan dulu seperti ini. Tolong ambilkan lasiban, Sril. Oke, sambung seperti ini ya. Nanti kita lasiban. Ini harusnya pasti sudah masuk. Nah, oke, nampak jelas ya. Ini harusnya sudah masuk. Oke, tinggal kita lasiban. Tolong pegangan. Tinggal kita lasiban ya. Buat rekan-rekan yang ingin mengetahui cara bandik ini rusak atau tidaknya, komen ya. Kita akan buat tutorialnya, kita akan buat videonya. Tapi jika tidak ada yang komen, kita tidak akan membuat tutorial atau videonya ya. Nah ini akan kita buat tutorialnya. Oke, ini kita lasiban ya, tinggal kita pasang. Ya, kita pasang. Oke, nah ini rekan-rekan, coba kita lihat ya. Ini kita pijit dulu. Oke, kita tekan. Nah ininya masih kosong tapi sudah bunyi dia. Coba kita hidupkan dulu ya. Coba Sril, cagak sampingnya. Cagak samping. Oke, ini keretanya sudah hidup ya. Keretanya sudah hidup, tapi yang di atas ini masih mati. Mungkin ada sensor yang rusak di sini yang mengakibatkan dia mati. Nanti akan kita buka ya, supaya ini kita hidupkan lagi. Tonton terus videonya sampai selesai. Ini keretanya sudah selesai ya. Ini keretanya sudah hidup. Oke, ya, keretanya sudah hidup. Kita start ya. Nah. Oke, keretanya hidup. Jadi buat rekan-rekan jika mengerjai kereta Speed atau Vario seperti ini yang mati total atau tidak bisa starter, cobalah cek di senter kabel bagian bawah sini ya. Ini sama sini harus ada arus 12 voltnya untuk mengirim kemari. Dan biar bisa hidup keretanya atau bisa starter, dia memerlukan arus 12 volt ya, kiriman dari bandik atau switch starter ini. Oke, tonton terus videonya agar kita bisa mengerjai yang lainnya. Nah ini kita buka dulu ya bagian sini. Nah ini kita buka dulu bautnya. Oke, buat samping juga kita buka ya. Sudah ada bautnya. Nah ini tarik aja seperti ini. Oke, nah ini dia. Nah ini rekan-rekan, ini switchnya ya rekan-rekan, ini switchnya. Nah kerjanya payah, kita akan buka bodinya terlebih dahulu. Nah ini kita buka dulu bodi depannya.
iya aman. Lalu berikutnya ya. Ya, ini sudah kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini dia terlepas, jadi coba kita tekatkan dulu ya. Nah seperti ini, coba kemarin, coba kita lihat lagi apakah itu permasalahannya. Ternyata tidak ya, belum selesai juga ininya, belum hidup juga. Kita akan lihat yang lainnya. Nah ini kabel kuning ini teman-teman, ini harus 12 voltnya ya. Ini coba kita lihat dulu. Oke, nah ini tidak ada arusnya. Berarti permasalahannya ada pada kabel kuning ini ya. Ini akan kita cari kabelnya. Kalau kita bongkar bodinya lagi, ikuti terus ya, tonton terus video ini sampai selesai. Oke, depan. Oke, nah teman-teman, ini udah kita bongkar ya. Bodinya udah kita buka semua. Kabelnya coba dilihat ya. Ini kabel hijau strip kuning. Coba kita cari di sini, hijau strip kuning. Hijau strip kuning. Hijau strip kuning. Tiga. Nah, ini teman-teman ya, ini harusnya harus ada 12 voltnya ya. Nah ini coba dilihat dulu, ini ada ya, masuk. Ini kita kunci kontak on. Ini harus masuk. Ini juga masuk. Ini juga masuk ya. Berarti masuk semua. Tapi kenapa dia tidak hidup? Ini mungkin ada arus yang terpotong atau terputus. Jadi kita harus teliti teman-teman ya. Harus kita lihat dulu. Belah saja seperti ini, belah saja. Ini teman-teman, permasalahannya ada pada kabel ini ya. Kabelnya sudah erosi. Nah ini teman-teman ya, sudah berkarat, kena air pasang. Ini kok digoyang-goyang seperti ini. Jadi ini bersihkan aja pakai cleaner atau pakai angin, sama di atasnya ini. Oke, jadi kita bersihkan ya, kita bersihkan. Ini kita pasang. Nah, coba kita hidupkan dulu. Ini ya teman-teman, hidup. Oke, jadi permasalahannya jika ada keretanya hidup tapi
speedometernya mati, berarti permasalahannya ada pada kabel ini ya teman-teman. Ini mungkin kena air atau ada kabel yang berkarat atau putus, ini bersihkan aja. Nah ini juga, jadi kalau kabel ini sebenarnya tidak ada masalah. Masalahnya kabel ini kalau misalnya hijau strip ini nggak ada api, baru dia bermasalah. Ini kan harus ada api 12 voltnya harus masuk, baru ini bermasalah. Tapi jika ini ada api, itunya masih mati, berarti ada arus yang berkarat atau terganjal di sini. Nah, terima kasih teman-teman. Itulah tutorialnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sukses dari kita.